Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok numerus yang beranggotakan saya Clara Audia Mayora. Saya Ihsan Nurul Satedi. Saya Muhammad Nabil Hakim. Numerus bersama teknologi kita bangun masa depan dengan lurus. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil GeoGebra Book dengan materi persamaan garis lurus. Baik, langsung saja kita buka GeoGebra Book-nya, yaitu persamaan garis lurus. Baik, selanjutnya di sini ada buku panduan penggunaan GeoGebra Book dalam materi persamaan garis lurus yang dapat diakses melalui link berikut. Baik, seperti ini tampilan pada buku petunjuk penggunaan GeoGebra Book. Di sini ada pengantar, lalu tujuan pembelajaran, dan selanjutnya ada struktur sub materi dalam GeoGebra Book. Ada 6 ya sub materinya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah mengakses GeoGebra Book, yaitu yang pertama masuk ke dalam GeoGebra Book, yang kedua menavigasi halaman, yang ketiga membaca materi, yang keempat diskusi siswa. Di sini diskusi di siswa itu ada pada akhir setiap materi, dan yang terakhir lembar kerja berupa kuis yang berada di dalam submateri 3 dan 6 saja. Selanjutnya pada table of contents di sini ada pengertian garis lurus, gradien, bentuk persamaan garis lurus, eksplisit dan implisit, sifat-sifat persamaan garis lurus, yang saling sejajar, tegak lurus, berhimpit, dan berpotongan. Selanjutnya mencari persamaan garis lurus, dan yang terakhir cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Selanjutnya yang pertama pada pengertian garis lurus. Pengertian garis lurus adalah garis yang menghubungkan antara dua titik pada bidang datar tanpa batas. Ciri-ciri garis lurus yaitu yang pertama tidak berujung dan tidak memiliki lebar, kedua tidak memiliki lengkungan apapun di dalamnya, ketiga kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas, keempat dapat dinyatakan ke dalam sebuah persamaan. Di sini gradien. Pada gradien atau biasa disebut kemiringan adalah besarnya perbedaan tinggi dibanding besarnya perbedaan datar. Gradien dalam sebuah garis dapat bernilai positif maupun negatif. Hal ini dipengaruhi oleh kemiringannya. Apabila sebuah garis memiliki gradien bernilai positif, maka garis tersebut akan condong ke kanan. Sedangkan apabila sebuah garis memiliki gradien bernilai negatif, maka garis tersebut akan condong ke kiri. Selanjutnya, pada grafik, di sini grafik tersebut menyatakan bahwa grafik tersebut condong ke kiri. Dan selanjutnya, grafik kedua menyatakan bahwa grafik tersebut condong ke kanan. Nah, di sini setelah mempelajari materi, siswa dapat mengakses link di bawah ini untuk berinteraksi dengan pengajar maupun siswa lainnya. Begini tampilan pada ruang diskusi kami. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bentuk persamaan garis lurus yang terpecah menjadi eksplisit dan implisit. Yang pertama yaitu bentuk persamaan garis lurus eksplisit, yaitu persamaan garis lurus yang ditunjukkan secara langsung, yaitu
yang berbentuk yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien dan C adalah konstanta. Contohnya di sini kita yaitu Y sama dengan 2X plus 3, di mana 2 adalah gradien dan 3 adalah konstanta. Di sini ada contoh grafiknya. Untuk persamaan garis lurus implisit, di mana persamaan garis lurus yang tidak ditunjukkan secara langsung. Yang tidak ditunjukkan secara langsung adalah gradiennya. Bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta. Untuk mencari gradiennya menggunakan rumus M adalah min A per B. Untuk persamaan yang tadi, di mana bentuk implisitnya adalah bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan 2X plus 3, untuk implisitnya adalah 2X min 3Y sama dengan plus 3 sama dengan 0. Untuk grafiknya sama seperti ini. Nah, setelah mempelajari materi, siswa dapat mengakses link Kahoot di bawah ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan seperti ini. Nah, di sini siswa dapat menuliskan namanya di sini dan menjawab beberapa soal yang telah disediakan. Selain itu, setelah mempelajari materi, siswa dapat mengakses link Google Classroom untuk berinteraksi dengan pengajar maupun siswa lainnya seperti tanya jawab bila ada materi yang belum dipahami. Untuk selanjutnya, materi sifat-sifat persamaan garis lurus yang terpecah menjadi sejajar, tegak lurus, berhimpit, dan saling berpotongan. Nah, di sini untuk yang persamaan garis lurus yang saling sejajar nih, yaitu persamaan garis lurus yang memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Contohnya di sini ditandai dengan M1 sama dengan M2. Contohnya nih, Y sama dengan min 2X plus 4 dan Y sama dengan min 2X plus 6. Di sini gradiennya sama, yaitu min 2 dan min 2. Dan namun C-nya berbeda, plus 4 dan min 6. Contoh lainnya di sini ada dua garis yang berbeda, F dan G, dan bisa digerakkan. Yang penting dia memiliki titik yang berbeda, tidak berpotongan, boleh di kanannya maupun di kirinya seperti ini. Bisa digerakkan menggunakan slider. Untuk yang tegak lurus, yaitu merupakan dua garis yang saling berpotongan pada satu titik secara tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, ditandai dengan hasil kali gradiennya adalah negatif 1, di mana M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Contohnya, Y sama dengan min 2X plus 4 dan Y sama dengan setengah X plus setengah. Di sini contoh lainnya, garis G dan garis F ditunjukkan dengan sudut 90 derajat. Di sini boleh garis G dimanapun, yang penting sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Selanjutnya, untuk sifat yang berhimpit merupakan dua garis yang memiliki titik dan gradien yang sama, M1 dan M2. Contohnya di sini, garis F dan EH1 memiliki garis dan titik yang sama. Jika digerakkan terlihat menjadi garis yang sama seperti ini. Boleh di titik manapun, pokoknya dia menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu persamaan garis lurus yang saling berpotongan merupakan persamaan garis lurus yang berpotongan pada sebuah titik, namun dia tidak membentuk sudut istimewa atau 90 derajat. Contohnya di sini ada garis F dan G, dia berpotongan pada titik ini, namun sudut yang terbentuk bukan sudut istimewa,
Di sini yang terbentuk adalah sudut 139,4 derajat. Setelah mempelajari materi, siswa dapat mengakses link Google Classroom untuk berinteraksi dengan pengajar maupun siswa lainnya seperti tanya jawab dan seperti itu. Selanjutnya mencari persamaan garis lurus. Yang nomor pertama, mencari persamaan garis lurus jika diketahui gradien M dan salah satu titik pada garis. Jika sebuah persamaan garis lurus bergradien M melalui titik X1, Y1, rumus yang dapat digunakan yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Yang kedua, mencari persamaan garis lurus jika diketahui dua titik pada garis. Jika persamaan garis lurus melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus yang dapat digunakan adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Yang ketiga, mencari persamaan garis lurus jika diketahui salah satu titik pada garis dan gradien garis lain yang sejajar. Jika persamaan garis lurus melalui titik X2, X1, Y1 dan sejajar dengan garis yang memiliki gradien M, maka rumus yang dapat digunakan untuk mencari persamaan garis lurus tersebut adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kurung buka X dikurang X1 kurung tutup. Yang keempat, mencari persamaan garis lurus jika diketahui salah satu titik pada garis dan gradien garis lain yang tegak lurus. Jika persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis yang memiliki gradien M, maka rumus yang dapat digunakan untuk mencari persamaan garis lurus tersebut adalah Y dikurang Y1 sama dengan minus 1 per M kali X dikurang X1. Selanjutnya cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, langkah yang perlu dilakukan adalah mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Dari dua titik tersebut ditarik garis dan akan membentuk grafik lurus. Contoh, grafik persamaan garis lurus 6X plus 3Y sama dengan 24. Langkah pertama, mencari titik potong sumbu X. Untuk Y diganti 0 sehingga nilai X sama dengan 4 sehingga didapatkan titik potong sumbu X adalah 4,0. Langkah kedua, mencari titik potong sumbu Y. Untuk nilai X kita ganti 0. Selanjutnya Y sama dengan sehingga Y sama dengan 8. Sehingga didapatkan titik potong sumbu Y adalah 0,8. Langkah ketiga, menggambarkan pada bidang koordinat dari kedua titik potong sumbu yang didapatkan. Ditarik garis lurus tak terhingga. Garis lurus inilah yang disebut persamaan garis lurus 6X plus 3Y sama dengan 24, atau bila disederhanakan 2X plus Y sama dengan 8. Langsung saja dilihat di gambarnya. Ya, selanjutnya ada contoh 5 soal nanti akan dijawab atau dikerjakan oleh siswa. Ya, berikutnya ada link
nanti akan dibuka oleh siswa. Link tersebut Google Classroom. Oke, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.